Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah rahiman rahimakumullah, kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram, buah karya daripada Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita membicarakan tentang bab as-siyam atau kitab as-siyam, yaitu bab tentang hadis-hadis yang membicarakan tentang seputar masalah puasa. Kita masuk kepada pertemuan yang ketujuh. Kita akan membacakan hadis yang ke-682 tentang mencari keberkahan dengan makan sahur. Qala musannif rahimahullah wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas ibn Malik, semoga Allah meridhoinya, yang mana dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kata Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, makan sahurlah kalian. Kenapa? Karena dengan makan sahur tersebut maka kalian akan mendapatkan keberkahan. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jamaah dan juga kepada sahabat Muslim baik Indonesia chapter Singkawang yang mungkin sedang menyaksikan, barakallahu fikum, hadis yang mulia ini memberikan beberapa pelajaran kepada kita atau memberikan beberapa faedah kepada kita. Yang pertama, hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa orang yang sedang berpuasa, orang yang akan berpuasa, maka diperintahkan bagi mereka untuk makan sahur. Ya, jadi orang yang hendak berpuasa maka diperintahkan bagi mereka untuk makan sahur. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Majalis Syahri Ramadan, majelis di bulan Ramadan, maka beliau memberikan definisi tentang sahara, yakni apa? Yang dikatakan makan sahur itu adalah ketika seseorang yang dia makan di akhir malam, yakni menjelang daripada terbitnya fajar shadiq. Kemudian ya, bahwasanya ketika seseorang yang hendak berpuasa, baik itu melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadan ataukah puasa sunnah, maka mereka diperintahkan untuk apa? Makan sahur. Kenapa? Karena di dalam makan sahur tersebut adalah terdapat keberkahan. Apa itu keberkahan? Maka para ulama mengatakan keberkahan itu adalah banyaknya kebaikan. Ya, keberkahan itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dan menetapnya kebaikan tersebut. Jadi keberkahan itu adalah apa? Ziyadatul khair, yakni apa? Bertambahnya kebaikan dan tetapnya kebaikan. Inilah keberkahan. Maka kalau seandainya kita memiliki harta, ya, yang mana kita tak tahu harta kita kok habis, ya, kita tak merasakan manfaat daripada harta itu, maka ketahuilah bahwasanya di dalam harta kita tersebut tidak ada keberkahan. Yang namanya keberkahan itu adalah ketika kita memiliki harta, baik yang sedikit maupun banyak, kita merasakan manfaat daripada harta tersebut. Ya, kita bisa berbuat kebaikan daripada harta kita. Demikian juga ketika Allah Jalla wa'ala memberikan usia kepada kita. Kalau seandainya usia kita tersebut, ya, kita menebarkan manfaat,
kita saling ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan. Dengan usia kita tersebut, kita melakukan ketaatan kepada Allah, kita berbakti kepada kedua orang tua kita berbuat baik kepada anak dan istri kita berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, dan kita bisa memberikan manfaat daripada usia kita tersebut, maka ketahuilah itulah namanya usia kita diberkahi. Dan sebagaimana Nabi Isa alaihi salam, bahwasanya dia mengatakan bahwasanya Allah Jalla wa Ala telah memberkahi di mana saja dia berada. Ini sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 31, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan dialah Allah yang telah menjadikan aku seseorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Kemudian para ikhwan rahiman rahimakumullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendoakan bagi setiap umatnya pada apa? Di waktu pagi mereka, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, burikal ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi mereka. Makanya para ulama memakruhkan bahwasanya apabila orang di pagi hari mereka tidur, maka kalau bisa kita hindari jangan tidur di pagi hari, terutama setelah salat subuh, kecuali misalkan kita sakit atau mungkin kecuali semalaman suntuk kita tidak tidur. Kenapa? Karena di waktu pagi hari tersebut adalah waktu yang dimana bahwasanya Allah Jalla wa Ala memberkahi daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian fawaid yang kedua, pelajaran yang kedua, bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda tasahharu, kata Nabi, makan sahurlah kalian. Maka di dalam hadis ini jamaah rahiman rahimakumullah adalah perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa yang Nabi perintahkan? Ya, yang Nabi perintahkan kepada umatnya adalah agar umatnya tersebut makan sahur. Dan para ulama mengatakan tasahharu ini adalah perintah yang maknanya adalah sunnah, bukan yang wajib. Maksudnya apa? Kalau seandainya kita tidak makan sahur, tidak masalah. Misalkan kita kesiangan, ya, atau memang sengaja kita tak mau makan sahur, tak masalah. Akan tetapi kita tidak mendapatkan keutamaan daripada mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian faedah yang keberapa? Faedah yang ketiga, ya. Faedah yang ketiga, bahwasanya ya kita harus berusaha untuk apa? Mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi mengatakan wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan apabila kita mengaku cinta kepada Nabi, maka hendaknya kita mengikuti apa yang telah Nabi lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah Muhammad, kalau seandainya kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka niscaya Allah Jalla wa Ala akan mencintai kalian. Maka barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul, maka hendaknya dia mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka hendaknya kita makan sahur walaupun seandainya kita sudah kenyang, walaupun seandainya kita hanya sekedar meminum air putih 1 teguk. Ini menunjukkan bahwasanya hamba tersebut dia hendak mengamalkan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian para ikhwan rahiman rahimakumullah, fawaid yang selanjutnya, faedah yang keempat, bahwasanya keberkahan makan sahur adalah keberkahan yang akan kita dapatkan, baik itu berkaitan dengan diniyah, dengan agama kita, maupun dengan duniawiyah kita. Maka para ulama menyebutkan sebagaimana salah satunya yang dinukilkan oleh Ustaz Muhammad Abdul Tausikal di dalam bukunya, yakni hadis tentang puasa daripada kitab Bulughul Mahram. Maka beliau menyebutkan bentuk keberkahan dari makan sahur adalah yang pertama, yakni apa? Orang yang makan sahur maka mereka telah melakukan
apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keberkahan yang kedua, bahwasanya orang yang makan sahur maka sungguh dia telah menyelisihi ahlul kitab, yang mana di dalam sebuah hadis bahwasanya ahlul kitab ketika mereka berpuasa maka mereka apa? Tak makan sahur. Ketika mereka berpuasa mereka tak makan sahur. Akan tetapi apabila umat Islam, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka hendak berpuasa maka mereka diperintahkan di akhir malam untuk makan. Inilah disebut dengan makan sahur, yakni sahur, yakni makan untuk mempersiapkan puasa di esok harinya. Kemudian keberkahan yang ketiga, bahwasanya orang yang makan sahur tentu saja fisiknya akan lebih kuat daripada apa? Orang yang tak makan sahur, ya enggak? Iya, makanya salah satu hikmah kenapa kita harus mengakhirkan makan sahur kita, supaya apa? Badan kita lebih kuat. Maka berbeda ketika seseorang yang dia makan sahur pukul berapa? 2 dini hari misalkan, atau jam 3 dini hari, dengan orang yang makan sahur ketika 10 menit lagi mau azan subuh, atau 15 menit lagi mau azan subuh. Maka berbeda yang akan mereka rasakan. Tentunya orang yang mengakhirkan makan sahurnya maka fisik mereka akan lebih kuat, tenaga mereka akan lebih kuat, sehingga mereka tetap bersemangat menjalankan aktivitas mereka, sehingga mereka tetap bekerja. Dan puasa bukanlah sebagai alasan bagi mereka untuk bermalas-malasan. Puasa bukanlah alasan bagi mereka untuk malas-malasan atau yang semisalnya. Kemudian para ikhwan rahimani rahimakumullah, ya, keberkahan yang terakhir, orang yang makan sahur berarti dia bangun di akhir malam, di mana yakni apa? Ketika dia bangun di akhir malam, maka dia bisa gunakan waktunya dengan sebaik mungkin. Misalkan setelah sahur dia bisa membaca Al-Quran, atau setelah sahur dia bisa membaca kitab-kitab para ulama, atau misalkan setelah sahur dia bisa menulis fawaid, menulis faedah-faedah, lalu dibagikan, ya, disampaikan kepada yakni setiap kaum muslimin, baik melalui akun media dia seperti Facebook, WhatsApp atau yang semisalnya. Maka apabila orang setelah sahur misalkan, maka dia bisa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan ketika dia setelah sahur, maka dia bisa langsung segera ke masjid atau ke mushola. Atau mungkin kalau dia misalkan setelah sahur dan dia niat untuk istirahat sejenak, untuk bareng sejenak misalkan, ya, maka dia pun mendapatkan pahala. Maka orang yang bangun dengan niat untuk makan sahur, maka mereka akan mendapatkan keberkahan yang banyak, sebagaimana yang telah kita sebutkan beberapa keberkahan tersebut. Kemudian para ikhwan rahimani rahimakumullah, dan juga kepada sahabat Muslim Baker Indonesia chapter Singkawang rahimani rahimakumullah, bahwasanya di dalam satu doa yang pernah didoakan, yang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, yang mana hendaknya doa ini kita amankan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan sebuah doa dengan doa Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang mana yang artinya, wahai Allah, berkahilah kami, berkahilah pendengaran kami, berkahilah penglihatan kami, berkahilah hati kami, berkahilah istri-istri kami, berkahilah keturunan kami, terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau, wahai Allah, adalah Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang. Subhanallah, alangkah indahnya doa yang pernah dicontohkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Allah Jalla wa ala memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu pada bulan Ramadan, maka ketahuilah jamaah rahimani rahimakumullah, bahwasanya ketika seseorang yang dia dipertemukan pada bulan Ramadan, maka sungguh dia telah mendapatkan nikmat yang agung. Kenapa? Karena pada bulan ini kita dianjurkan untuk kembali kepada Allah.
pada bulan ini kita dianjurkan untuk kembali kepada Allah dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Ya, pada bulan ini kita diperintahkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk selalu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala yang mungkin sebelumnya kita menjauh dari Dia, maka menjadi dekat kepadanya ketika kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan juga para ikhwan, sebagai penutup kami akan menukilkan yakni sebuah ayat daripada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 184, yang mana ketika Allah Jalla wa Ala mewajibkan kepada kita untuk berpuasa di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat, ya, yaitu beberapa hari tertentu. Maka melalui ayat yang mulia ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwasanya Allah mewajibkan kita berpuasa hanyalah ayyaman ma'dudat, hanyalah apa? Beberapa hari saja, sekejap. Ya, ini maksudnya apa? Ketika Allah mewajibkan kita berpuasa ini tak lama, hanya sekedar 29 hari atau berapa? 30 hari. Sedangkan dalam satu bulan itu ada berapa hari? Ada 30 hari. Dan di dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Kalau 30 dikali 12 berapa? Berapa? 30 kali 12. Hah? 30 dikali 12. 360 hari. Ya, jadi satu tahun itu ada 360 hari. Sedangkan di dalam satu tahun, di dalam 12 bulan tersebut, Allah hanya memerintahkan kita untuk berpuasa berapa hari? 29 sampai 30 hari. Berarti masih ada waktu, maksudnya masih ada hari-hari yang di dalamnya kita boleh untuk makan dan minum, yakni sebanyak 330 hari. Oleh karena itu jamaah rahiman rahimakumullah, puasa sejatinya bukanlah kesulitan. Puasa sejatinya bukanlah kesusahan. Pada hakikatnya puasa itu adalah kelezatan dan ketaatan kita kepada Allah Jalla wa Ala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita bisa senantiasa bersabar meninggalkan makan dan minum. Dan ada satu hal yang harus kita pahami, bahwasanya di sana ada adab yang wajib untuk dilakukan oleh orang yang berpuasa. Jadi ada sifatnya adab yang wajib dan adab yang sunnah. Maka insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan menyampaikan adab yang wajib tersebut dan adab yang sunnah tersebut, sebagaimana kami nukilkan daripada perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin di dalam bukunya yakni Majelis Bulan Ramadan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan mudah-mudahan yang sedikit ini mengingatkan bagi yang lupa dan bertambah kuat bagi yang telah ingat. Tentu saja yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya dan dari syaitan. Maka kita cukupkan majelis kita pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.